Kita dari kelompok satu akan memperkenalkan diri kita. Nama saya Nikita Melody. Nama saya Naila Binti Desa. Nama saya Selena Binti. Nama saya Raihan. Nama saya Rina. Nama saya Iqbal. Oke, itulah perkenalan dari kami dan sifat itu dari kelas 11 Wah. Dan jadi kita bakal nyemplung ke gacoan. Oke, segitu aja teman-teman. See you di gacoan. Halo teman-teman, kita udah sampai gacoan. Jadi sekarang kita mau makan, terus kita bakal sekalian ngewawancarain pekerjanya. Ikutin terus. Bye. Asal dan makna nama. Mie gacoan pertama kali didirikan di Malang, Jawa Timur pada tahun 2016. Nama gacoan berasal dari bahasa Jawa yang berarti jagoan atau andalan, menggambarkan bahwa restoran ini ingin menjadi pilihan favorit bagi para pencinta kuliner. Restoran Mie Gacoan menjadi salah satu rumah makan penyedia masakan mie paling populer di Indonesia saat ini. Lebih dari 8 tahun berdiri, Mie Gacoan telah berkembang pesat dan makin mencuri perhatian para pecinta kuliner, terutama mereka yang menggemari mie pedas. Meski punya banyak varian, menu mie pedas memang selalu jadi favorit di restoran ini. Bisnis yang dimulai dari kota Malang tersebut bahkan disebut-sebut sebagai pionir mie pedas di Indonesia. Tercatat, puluhan cabang kini telah berdiri di berbagai kota di Indonesia. Dengan jam buka yang fleksibel, yakni 24 jam, outlet-outlet mie tidak pernah sepi diburu oleh para penggemarnya. Mie Gacoan adalah merek dagang dari jaringan restoran mie pedas nomor 1 di Indonesia yang dikelola oleh PT Pesta Pora Abadi. Restoran ini dikenal karena menyediakan mie dengan tingkat kepedasan yang beragam, dimsum, dan minuman menyegarkan dengan harga yang terjangkau, yang sangat murah. Menu andalan mie gacoan. 1. Mie setan. Menu yang dikenal sebagai mie gacoan ini memiliki rasa pedas dan manis dengan pilihan level kepedasan dari 1 hingga 8. 2. Mie iblis. Sebelumnya bernama mie hompimpa, menu ini memiliki rasa pedas dan gurih, sama seperti mie setan. Mie iblis juga memiliki beberapa level kepedasan. 3. Mie angel. Sekarang dikenal sebagai mie sweet. Menu ini adalah pilihan bagi mereka yang tidak suka pedas, rasanya gurih dan tidak menggunakan cabai. Desain outlet menarik. Pada masanya, outlet penjual mie kerap dibangun dengan sederhana, namun Mie Gacoan merevolusi konsep tersebut dengan menawarkan desain gerai yang menarik. Desainnya cukup menyetrik karena didominasi warna merah dan hitam mencolok. Namun, hal ini membuat keberadaannya mudah dikenali pengguna jalan dan pelanggannya. Menu bervariasi dan harga murah. Meski porsi yang disajikan terbilang banyak, seporsi Mie Gacoan relatif masih sangat terjangkau. Harga yang ditawarkan untuk satu porsi dimulai dari 9.500 hingga 10.500. Selain itu, perusahaan ini juga kerap kali memberikan banyak promosi menarik. 3. Terkenal dengan mie pedas. Namun, meski rasanya pedas, mie yang disajikan tetap punya cita rasa yang sangat nikmat. Halo guys, jadi kita udah ketemu sama manajer Gacoan di Sayatinya, jadi kita langsung aja ya. Apa menu paling bestseller di Gacoan Sayati ini? Biasanya kalau menu paling bestseller di sini itu terkait mie-nya ini ada mie gacoan. Terutama buat anak-anak itu biasanya yang nggak pedas ya kayak. Iya ya. Yang nggak pedas, terus ada dari dimsumnya sendiri udang keju itu best favorit banget, bestseller. Sama minumannya di sini biasanya kayak es lemon tea kayak gitu atau gubak sodor, seger soalnya rasanya kayak gitu. Itu yang paling bestseller ya? Paling bestseller di sini. Cabang Gacoan Sayati ini kan sebelumnya baru nih. Nah, itu waktu pertama kali adanya itu tahun berapa? Oke, biasanya dari tahun gacoan Sayati ini berdiri tahun 2017 ya awalnya. Jadi kalau gacoan itu cabangnya banyak banget di sebenarnya tuh. Jadi kalau di sini itu yang paling dekat itu di Sayati, di TKI sama beberapa tuh kayak di Ubat, di Peta, jadi banyak yang menyebar sih kayak gitu sih. Kalau cabang yang di Sayati ini dibukanya dari kapan? Nah, kalau untuk di cabang Sayati ini kita buka 24 jam, Kak. Jadi mulai dari pukul jam 6 pagi sampai jam 5 muter nanti buka lagi kayak gitu sih, Kak. Jadi Kalau pertama kali dibukanya waktu tahun berapa? awal dibukanya itu tahun 2017. Kebetulan waktu itu tuh baru 12 jam sih, Kak, gitu. Cuman kita udah beberapa dalam 1 tahun ini kurang dari
bulan awal Februari mungkin ya, itu 24 jam mulai dicoba kayak gitu sih. Kalau boleh tahu ini sebelumnya, kalau misalkan ini dari berbagai macam cabang yang di gacuan ini kan pasti ada pendirinya nih, ada salah satu foundernya gitu. Bisa disebutin nggak siapa yang kayak yang mendirikan gacuan ini pertama kali? Boleh. Jadi sedikit sejarah singkat aja mungkin ya kayak. Jadi gacuan sendiri itu berdiri tahun 2016, awal mulanya itu di Jawa Timur, tepatnya itu di Kota Malang. Nah, untuk owner atau mungkin ya dari presidennya sendiri itu dari Pak Anton Kurniawan. Dan beberapa bulan ke belakang juga kita sempat beberapa kali ada visit juga gitu ya terkait sama di tempatnya mungkin pengecekan kayak gitu sih. Kenapa sih mie gacuan ini bisa populer gitu di kalangan anak muda zaman sekarang? Oke, menurut saya sendiri pribadi ya mungkin tiap orang punya prinsip masing-masing gitu ya, pendapat masing-masing. Khususnya untuk buat saya itu mungkin karena harganya dari affordable ya kayak. Jadi harganya yang dari terjangkau, jadi juga menyeluruh bisa dinikmati dari usia muda ataupun dewasa kayak gitu. Terus menu-menunya juga berbagai macam gitu sih Kak. Jadi banyak variannya juga. Mungkin menurut saya gitu sih Kak. Seperti yang dijelaskan barusan kan mie gacuan viral ini tuh gara-gara karena harganya terjangkau. Nah, strategi apa yang digunakan jadi biar si harganya itu tetap ramah di kantung pelajar gitu. Jadi gak terlalu mahal, jadi tetap ya murah gitu ibaratnya. Strateginya mungkin kalau buat saya sendiri mungkin dari pendekatan gitu ya, dari pendekatannya sendiri atau WOM ya mungkin kalau teman-teman tahu dari word of mouth jadi gitu. Jadi dari satu orang ke setiap orang gitu. Jadi pendekatan yang mungkin bisa dibilang secara perlahan tapi membuka mangsa bisnisnya tuh menyeluruh gitu sih Kak. Jadi bisa meluas kemana-mana. Untuk dari harganya sendiri emang kita nggak ada kenaikan karena emang kita pangsa pasarnya itu tujuannya itu emang agar bisa dapat dinikmati buat setiap kalangan gitu sih Kak. Jadi affordable di situ sih Kak. Oke, terima kasih ya Kak atas waktu yang sudah diluangkannya. Oke, cukup segitu wawancara dari kelompok kami.